warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu dosen, dan seterusnya kepada teman-teman dan kakak-kakak. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan tak lupa pula kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan membanyakan kata-kata mukadimahnya. Saya Salma Novriani akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pendidikan adalah Kompas, bukan hanya sekedar ijazah. Kita sering mendengar pendidikan itu adalah kunci dari masa depan. Tetapi di era sekarang kita sebagai mahasiswa sering mendengar ijazah itu hanyalah selembar kertas, yang dimana merupakan sesuatu jalan menuju penghidupan yang layak. Kita terjebak di antara kalimat kuliah, lulus, dan kerja tanpa benar-benar tahu dan mengerti apa dari makna tersebut. Pendidikan itu adalah transformasi diri, yang dimana kita mengerti dan paham dan tahu skill yang kita dapat dari pendidikan tersebut. Pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga transfer diri, di mana pendidikan itu jauh melampaui itu semua, di mana kita di kampus dibekali teori, rumus, dan lain-lain. Pendidikan itu tempat kita membangun empati, di mana di era sekarang ini banyak sekali kita hidup di tengah banyaknya lautan informasi digital, yang dimana salah satunya tidak hanya dosen sebagai sumber informasi kita. Banyak sekali platform yang menyediakan berbagai informasi kepada kita semua. Jadi kita sebagai mahasiswa, marilah kita rubah diri kita untuk tidak menelan mentah-mentah semua informasi yang kita dapat dari semua itu. Indonesia ini bercita-cita menjadi Indonesia emas 2045. Jadi kita sebagai mahasiswa harus mendukung dari visi tersebut. Kita perlu mendukung dari kurikulumnya yang adaptif, dosennya inspiratif, dan juga lingkungannya yang memadai dan menginspirasi. Dan juga kita harus memulai dari diri kita sendiri, di mana kita keluar dari zona nyaman, di mana kita hanya biasanya menelan mentah-mentah semua informasi itu. Tetapi sekarang marilah kita rubah demi diri kita sendiri. Pendidikan itu menjadi inovasi kita untuk tidak menjadi pengguna saja, tetapi sebagai inovasi kita untuk menjadi mahasiswa yang lebih relevan. Dan di dalam ayat suci Al-Quran juga, yaitu terdapat dalam surah Al-A'la ayat 1-5, di mana makna dari surah tersebut menjelaskan pentingnya bagi kita semua untuk mengejar ilmu sedalam-dalamnya. Hadirin semuanya, ijazah itu merupakan kompas dari seluruh semuanya. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan hanya mengejar IPK tinggi saja, tetapi kita harus mengejar dan paham semua dari semua yang telah dijelaskan atau semua yang telah diterapkan, yang sudah kita pelajari di kampus, dan kita terapkan di dalam kehidupan kita di luar kampus. Dan jadikanlah di setiap bangku perkuliahan ini dan di setiap diskusi tugas sebagai bekal kita untuk generasi yang membawa peradaban, dan bukan hanya mencari penghidupan yang layak saja. Sebagai generasi penerus, kita harus melakukan perubahan, yaitu tugas kita bukan hanya pandai di kelas, tetapi kita juga harus peka terhadap realitas sosial. Ketika di luar sana masih banyak ketidakadilan dan masalah lingkungan, ijazah kita itu tidak berarti apa-apa
jika kita tidak memiliki nurani yang terdidik. Dan marilah kita mengejar pendidikan itu, ilmu itu, untuk menemukan jati diri kita yang benar-benar jati diri kita sendiri itu, dan menjadi diri kita yang terbaik dan lalu menyumbangkannya kepada masyarakat luar. Jika kapal sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri kita maju, pendidikan itu harus utama. Pergi ke pasar membeli kurma, dibawa pulang membawa manisan. Kompas, ilmu pembimbing utama, ijazah hanyalah sebuah perhiasan. Sekian dari saya, Salma Novriani. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.